Sayyidillahu Allahu Allahu. Sultan Nuku bernama lengkap Sultan Nuku Muhammad Amiruddin, termasuk salah satu tokoh pemimpin yang berdaulat dari tanah Tidore. Penguasa Kesultanan Tidore ini berkali-kali memukul mundur Belanda dalam berbagai pertempuran. Konon kabarnya Sultan Nuku tak pernah kalah, sehingga beliau digelari dengan Jau Barakati, artinya Tuan yang selalu diberkati. Bahkan orang-orang Inggris yang bersekutu dengannya pun menjuluki sang sultan dengan gelar yang sama, yakni The Lord of Fortune. Mari simak cerita seorang raja, sultan, dan penguasa tanah Maluku yang diberkati ini. Sayyidillahu Allahu Allahu. Pada abad ke-18 Masehi, selama 25 tahun, Nuku berulang kali berperang melawan Belanda. Bahkan sebelum ia menjadi sultan dan harus melarikan diri di pengasingan. Hebatnya, Nuku selalu dikaruniai keberuntungan, The Lord of Fortune. Tak sekalipun ia menelan kekalahan. Kepiawaiannya dan strategi perang dan pemerintahannya yang efektif membuatnya dikenang sepanjang masa oleh rakyat Tidore. Ayah Nuku adalah Sultan Muhammad Mashud Jamaluddin yang bertahta sejak tahun 1757. Sayyidillahu Allahu Allahu. Sultan Jamaluddin adalah sultan yang sering tak sepakat dengan kebijakan monopoli rempah-rempah Belanda, sehingga kemudian ia ditangkap atas perintah Gubernur Jenderal VOC dan diasingkan ke Sri Lanka. Konon, sebelum diasingkan, sang ayah berpesan kepada Nuku, "Jika engkau hendak melawan Belanda, persiapkan terlebih dahulu alat-alat persenjataan dan perlengkapan dengan seksama. Jangan menyerang membabi buta." Pesan inilah yang selalu dipegang oleh sang pangeran yang seharusnya menduduki tahta setelah ayahnya. Namun, pasca Sultan Jamaluddin diasingkan, Belanda mengangkat Patra Alam, adik Sultan Jamaluddin, sebagai Sultan Tidore yang baru. Sultan Patra Alam dengan dukungan dari Belanda kemudian memerintahkan penangkapan atas Nuku dan adiknya Kamaluddin, sebab mereka berdua adalah pewaris tahta yang sah. Nuku berhasil lolos, namun adiknya Kamaluddin tertangkap. Sang pangeran kemudian melarikan diri ke Halmahera Selatan dan langsung mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Pada awalnya, Nuku mengirimkan utusan ke wilayah-wilayah kekuasaan Tidore yang masih setia kepada Sultan Jamaluddin, termasuk Pulau Seram, Raja Ampat di Papua. Para pemimpin lokal dan raja-raja kecil di daerah tersebut lantas menjawab panggilan Nuku dan bersedia membantunya kembali menduduki tahta Tidore, sekaligus mengusir Belanda dari sana. Beberapa kelompok bajak laut, termasuk bajak laut Tobelo, konon mendukung penuh Sultan Nuku dan menjadi bagian dari pasukan terkuatnya. Selain itu, Nuku juga melibatkan orang-orang Mindanao di Filipina, serta menjalin kerjasama dengan Inggris yang saat itu menjadi saingan Belanda. Para pengikut Nuku menganggap pemerintahan Sultan Patra Alam tidak sah, sehingga tidak mempunyai legitimasi yang kuat. Sebaliknya, Nuku merupakan keturunan langsung dari Sultan sebelumnya, sehingga berhak untuk naik tahta. Karena itu, para pendukung Nuku mengangkatnya sebagai sultan dengan gelar Sri Mahatuan Sultan Amiruddin Syaifuddin Shah Kaicil Paparangan. Istilah Kaicil Paparangan berarti raja perang, yang menunjukkan bahwa Sultan Nuku siap berperang habis-habisan menuntut tahta Tidore dan mengusir para penjajah. Pada tahun 1783, pasukan Nuku
menyerbu pos Belanda di Halmahera dan berhasil menguasainya. Belanda mencoba merebut benteng itu kembali, namun gagal karena Angkatan Laut Sultan Nuku memiliki persiapan dan strategi perang yang sangat baik. Allah ifatkan darajat kolano Sayyidillahu Allahu Allahu. Karena mengalami kerugian dagang yang sangat besar, pada tahun yang sama Belanda mencopot Sultan Patra Alam dan mengasingkannya di Batavia. Patra Alam juga diduga menjalin hubungan dagang dengan pihak lain selain VOC. Belanda kemudian menaikkan Pangeran Kamaluddin, adik Nuku, sebagai Sultan Tidore yang baru. Sementara itu, perlawanan Sultan Nuku masih berlangsung secara sporadis di beberapa wilayah Tidore, di daratan maupun di lautan. Pada tahun 1791 Masehi, terjadi pertempuran besar antara pasukan VOC yang telah diperkuat dengan bala bantuan dari Ambon dengan armada Sultan Nuku. Serangan Belanda tersebut gagal dan terpaksa mundur dari wilayah kekuasaan Nuku. Setelah pertempuran besar itu, terjadi pula pertempuran kecil di lautan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1797, Nuku memutuskan untuk menyerang balik. Sebanyak 79 kapal disertai satu armada Inggris tiba-tiba muncul di Tidore. Pertempuran besar itu dimenangkan oleh Nuku. Tidore pun berhasil direbut. Belanda terpaksa angkat kaki dan melarikan diri ke Ternate bersama Sultan Kamaluddin. Sehari setelahnya, pada tanggal 13 April 1797, Nuku dinobatkan sebagai Sultan baru dengan gelar Sultan Saidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Shah Muhammad Al-Mab'uth Kaicil Paparangan Jou Barakati Nuku. Dari Ternate, Belanda kemudian mencoba kembali menyerang Tidore pada tanggal 15 Juli 1799. Namun, serangan itu gagal total. Belanda kemudian tidak lagi menyerang Tidore selama 2 tahun. Kemudian, pada tahun 1801, giliran Sultan Nuku yang menyerang balik. Ia mengerahkan sekitar 5.000 pasukannya ke Ternate dan mengepung benteng Belanda di sana. Belanda menyerah dan terpaksa hengkang ke Ambon. Saat itu, untuk sementara waktu, wilayah Maluku dan sekitarnya terbebas dari penjajahan Belanda. Wilayah Tidore pada masa pemerintahan Sultan Nuku mencakup sebagian Halmahera, Seram Timur, hingga ke pesisir barat dan utara Papua, termasuk Kepulauan Raja Ampat dan sekitarnya. Dalam suasana tenang dan damai di Kesultanan Tidore yang diberkati dan berdaulat, Sultan Nuku wafat pada tanggal 14 November 1805. The Lord of Fortune mewariskan kejayaan dan kegemilangan Kesultanan Tidore yang sempat hilang, menaikkan harga diri bangsa dan negara, khususnya bagi rakyat Maluku. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya yang lebih berkualitas. Stay tune.